Jadi nuntut ilmu itu hukumnya wajib ya. Faridotun ala kulli muslimin wal muslimah ya. Jadi kewajiban menuntut ilmu bagi kaum muslimin, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, baik yang muda maupun yang sudah manula ya. Dari buaya sampai liang lah ya. Jadi tidak ada kata terlambat untuk kita terus menambah pengetahuan kita ya. Tidak ada kata lambat untuk terus memperbaiki segala kekurangan-kekurangan kita. Ya, tidak lupa salawat serta salam kita haturkan pada uswah kita, teladan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Sebaik-baik contoh, sebaik-baik teladan, baik perkataannya, perbuatannya, ketetapannya adalah menjadi hukum bagi kita. Kalau bukan kepada Rasulullah, kepada siapa lagi kita ngikut? Ya. Kalau bukan kepada Rasulullah, kepada siapa lagi kita ittiba? Ya. Maka Rasulullah adalah sebaik-baik teladan bagi kita. Karena dengan syafaatnya lah yang hanya akan bisa menyelamatkan kita. Harta yang kita banggakan gak akan dibawa pulang, ya. Ilmu yang kita miliki kalau sudah jasad ditanam ya gak jadi apa-apa tuh, ya. Kecuali ilmu yang bermanfaat, ya. Maka sepantasnya lah ya kita terus bersolawat ya, kemudian mengagungkan Rasulullah ya, supaya apa? Kita diaku sebagai salah satu hambanya yang betul-betul mencintainya dan mau mengikuti apa saja ya, apa saja yang sudah dicontohkannya ya. Karena perkara apapun kalau tidak ada contoh tertolak ya. Kita ibadah kalau nggak ada contoh tertolak ya. Maka ibadah itu harus ada contoh ya, baik itu dari Rasulullah, dari para sahabat ya, atau kiasnya ya, yang mengkiaskannya ya. Tapi semuanya harus ada contoh ya. Inilah luar biasanya seorang muslim berbeda dengan orang-orang non muslim. Sama-sama makan, sama-sama kenyang, tapi apa bedanya seorang muslim dengan non muslim? Seorang muslim ada tambahan pahala, kenyang dapat, pahala dapat. Kalau apa? Cara makannya sesuai contoh ya, sesuai contoh Nabi. Sama-sama tidur, sama-sama pulas ya, sama-sama puas setelah tidur ya. Tapi apa yang membedakan seorang muslim dengan non muslim ada terletak dari tadi itu contoh. Kalau kita ngikutin contoh maka akan jadi ibadah, dan ketika ibadah maka akan menjadi pahala ya. Alhamdulillah tidak terasa ya kita sudah memasuki bulan yang ditunggu-tunggu ya. Hampir sebagian besar kaum muslimin di seluruh dunia ya. Kita menunggu-nunggu bulan yang dimana diskon Allah besar-besaran ya. Dari 12 bulan, 1 bulan Allah kasih diskon tuh besar-besaran ya. Memang Allah yang paling paham lah karakter manusia, Allah paling paham gitu. Keinginan manusia itu Allah paling paham ya. Di pasar aja kalau udah ada potongan itu, kalau ada diskon pasti rame. Di mall ya kalau ada potongan, ada diskon itu pasti rame, penuh ya. Maka Allah paham ya, manusia itu butuh diskon ya. Maka Allah berikan nih diskon besar-besaran di 1 bulan, di bulan Ramadan, di mana pahalanya semuanya berlipat ganda. Pahala sholat berlipat ganda ya, semua ibadah bernilai pahala berlipat ganda di bulan Ramadan ya. Maka kita patut bersyukur Allah kembali pertemukan kita. Walaupun belum tentu juga ya, bisa jadi besok meninggal ya kan, kita nggak pernah tahu ya.
umur kita nyampe atau tidak di bulan Ramadan. Tapi yang pasti Ramadan itu pasti akan selalu datang tiap bulan, tiap tahunnya. Yang masalah itu kita masih nemu atau tidak, itu saja. Tapi insya Allah Ramadan itu akan datang tiap tahun. Ya, maka ya semoga kita bisa memanfaatkan momentum Ramadan ini sebaik-baiknya. Ya, jangan sampai terlewatkan bonus yang Allah berikan ini. Ya, insya Allah. Ya, tema kita pada kesempatan hari ini adalah Ramadan, momentum bulan perubahan diri. Ya, karena saat Ramadan itu semuanya berubah. Ya, nggak tahu nih jamaah kalau Ramadan nih, tapi tambah banyak atau enggak nih sholatnya? Tambah banyak. Minggu pertama biasa berarti. Di mana-mana berarti ya. Hari pertama penuh sampai ke parkiran, ya. Ya. Sampai masjid itu terasa sempit. Ya. Hari kedua, hari ketiga masih konsisten. Tapi mendekati Lebaran terasa luas tuh masjid ya. Semuanya pergi ke mall ya, yang ramai pasar baru, Royal baru ya. Yang ramainya Royal baru, yang masjidnya sepi. Nah, itu kayaknya tradisi tiap tahun ya. Apalagi kalau di Indonesia ada istilah mudik ya, tambah sepi deh ya, masjidnya tambah sepi ya. Nah, itulah fenomena yang terjadi hampir tiap tahun. Bapak-bapak yang sudah umur 50 tahun 50 kali merasakan Ramadan. Ya begitu-begitu saja. Ya, yang 60 tahun berarti 60 kali merasakan Ramadan. Ya, yang berubah itu apanya? Mungkin makanannya saja yang berubah ya. Tapi kebiasaannya masih sama. Inilah ruginya orang yang melewatkan Ramadan tanpa ada perubahan. Ya, maka oleh para ulama itu ada tamsil yang sangat menarik tentang Ramadan ini, tentang puasa ini. Ya, ada dua hewan tuh yang diibaratkan oleh para ulama terkait dengan Ramadan ini. Ada ulat, ada ular. Ya, maka gambaran orang yang berpuasa dan berhasil puasanya itu diibaratkan adalah ulat. Karena ulat itu ketika dia mau jadi kupu-kupu, ketika jadi kepompong itu berpuasa dia. Mereka nggak makan minum, menahan diri. Ya, akhirnya berproses, jadilah kupu-kupu yang indah. Semua mata pasti senang. Itulah Ramadan. Maka Allah berfirman dalam surat apa? Pasti udah hafal ayatnya. Ayat apa? Al-Baqarah 180. Karena udah 60 kali Ramadannya. Mas nggak hafal ya. Udah 60 kali melewati Ramadan. Di luar kepala ayatnya juga ya. Tapi inilah masalah kita ya. Hafal ayat tapi tujuan dari Ramadan itu tidak tercapai. Apa tujuan dari Ramadan? Tujuan kita berpuasa? Takwa. Ya, inilah sebenarnya tujuan akhir dari proses 30 hari 1 bulan kita berpuasa. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ujung dari semua yang kita lalui ini adalah takwa. Ya, kita berpuasa, kita sholat, kita taraweh, kita sahur, kita berbuka, ujung-ujungnya adalah menjadikan manusia yang bertakwa. Itulah, bukan baju baru, bukan makanan enak, bukan rumah baru, bukan kendaraan baru, ya, tapi takwa. Itulah tujuan dari puasa. Jadi kalau tujuannya takwa, tinggal kita merefleksi diri. Benarkah setelah kita berpuasa menjadi hamba-hamba yang makin bertakwa? Kalau betul, maka kita alhamdulillah terkategori yang ulat tadi. Ya, kategori ulat tadi.
berpuasa menjadi bentuk baru yang lebih indah. Ya, tapi ada orang-orang yang berpuasa, puasanya seperti ular. Ya, ular itu ketika mau ganti kulit, ya, ketika ganti kulit, dia berganti kulitnya, mereka juga berpuasa. Ya, tapi apa? Ketika dia kulitnya copot, berubah jadi apa? Tetap jadi ular. Tetap ganas, tetap berbisa, ya. Nah, inilah gambaran orang yang berpuasa tapi gagal mencapai derajat takwa tadi. Yang berubah itu casingnya saja. Iya, bajunya baru. Iya, mobilnya baru. Iya, makanannya enak, ya. Tapi tidak merubah perilakunya, tidak merubah keimanannya, tidak merubah kedekatannya dengan Allah, tidak merubah hubungannya dengan manusia yang lainnya, ya. Maka puasanya sia-sia karena tujuannya tidak tercapai. Jadi gampang sebenarnya indikator dari puasa itu takwa. Kalau sebelum Ramadan orangnya nggak rajin sholat, maka setelah dibina oleh Ramadan harapannya menjadi lebih rajin sholatnya. Ketika sebelum Ramadan malas sekali untuk ikut kajian, ya, mendengarkan kajian, ya, maka harapannya setelah dibina oleh Ramadan bisa duduk bersama di sini, ya, untuk belajar menambah ilmu pengetahuan. Ya, nah itulah sebenarnya perubahan itulah yang diharapkan dari Ramadan. Ya, jadi insya Allah Ramadannya berhasil kalau takwanya meningkat. Ya, maka setidaknya kalau kita berbicara Ramadan nih ada 4 perubahan yang terjadi pada diri kita. Ya, pada orang-orang yang beriman. Karena yang diserunya itu memang orang beriman saja. Artinya apa? Puasa ini nggak wajib bagi non muslim. Kalau ada non muslim yang berpuasa, maka tidak diterima oleh Allah. Karena yang diwajibkan berpuasa itu orang Islam. Ya, orang Islam saja. Ya, maka bersyukur kita jadi orang Islam yang Allah kasih diskon besar-besaran di 1 bulan ini. Dan Allah seru. Tinggal masalahnya kita mau atau tidak, ya, merespon apa yang jadi seruan Allah. Nah, itu pilihan kita. Allah udah kasih pilihan kok. Allah gak maksa. Ya, Allah gak maksa. Bahkan Rasulullah juga mengatakan, silahkan antum, anda semua berbuat sesuka hatimu. Ya, silahkan. Ya, silahkan saja. Ya, berbuat sesukamu. Tapi ini saya semua perbuatan-perbuatan kita ini ada pertanggungjawabannya. Ya, Rasulullah yang mengatakan begitu. Silakan berbuat sesukamu. Ya, seperti itu. Ya, jadi kita dibiarkan bebas, silakan memilih gitu. Banyak sekali perkara-perkara yang kita bisa pilih. Dan mayoritas semuanya pilihan sebenarnya. Ya, kita duduk di sini, pilihan apa takdir Allah? Pilihan kan? Kita sholat di masjid atau di rumah, pilihan apa takdir Allah? Pilihan kita. Kita mau puasa atau tidak nanti di bulan Ramadan, pilihan kita. Jadi jangan salahkan Allah kalau nanti ternyata kita masuk nerakanya Allah. Karena bisa jadi karena kita memilih perkara-perkara yang sebenarnya bertentangan dengan apa yang Allah inginkan. Ya. Jadi yang pertama yang berubah ketika orang berpuasa itu apa? Pola pikirnya. Benar gak berubah? Benar gak pola pikirnya jadi berubah ketika berpuasa? Ya kan? Coba. Padahal kita ini bisa pura-pura puasa, bisa banget. Ya kan? Mengatakan di depan orang itu berpuasa itu gampang. Ya. Kita minum dulu, misalkan makan dulu, pas keluar kita pura-pura puasa. Bisa. Tapi kenapa kita tidak mau melakukan itu?
Karena kita punya mindset, pola pikir, oh ini adalah perintah Allah. Allah lihat perbuatan kita. Malaikat mencatat amal kita. Benar gak? Iya. Sehingga kita tidak mau, padahal kita punya kesempatan untuk bisa berbuka. Tapi kita menjaga, bertahan menjaga amal puasa kita dari mulai subuh sampai maghrib. Karena apa? Tadi itu kita merasa Allah dekat dengan kita, mengawasi kita. Dan inilah seharusnya yang terjadi bukan hanya di bulan Ramadan. Karena Allah mah hadirnya bukan di Ramadan doang kan? Iya. Setelah Ramadan pun ada nggak Allah? Ada. Ya. Jadi pola pikir ini harusnya ada juga setelah Ramadan. Ya. Jadi kalau kita menganggap Allah ada, yakin Allah punya surga, yakin Allah punya neraka, dan siapa saja yang berpuasa Allah akan masukkan ke surganya Allah, harusnya rasa itu juga kita miliki ketika setelah Ramadan. Supaya apa? Hasil dari Ramadan itu terus bisa kita bawa nih di 11 bulan berikutnya. Ya takwa tadi itu. Ya, itu. Jadi pola pikir ini penting. Ya, dan Ramadan merubah pola pikir tersebut. Dan seharusnya setelah Ramadan pola pikir tersebut tetap dijaga gitu. Kita yakin Allah ada, kita yakin Allah itu maha menetapkan hukum, kita yakin Allah punya aturan main terhadap kehidupan kita. Kita yakin Allah itu punya SOP, yang SOP-nya itu harus kita jalankan apapun itu, ya. Karena Allah ketika Allah seru, maka jawaban kita hanya sami'na wa ata'na, enggak ada pilihan lain terhadap perkara apapun. Karena Allah perintah Allah itu bukan hanya masalah sholat, perintah Allah itu bukan hanya masalah puasa. Banyak sekali perkara-perkara yang Allah perintahkan. Bahkan di surat yang sama, ya, cuma beda berapa ayat saja. Seruannya hampir sama. Kalau yang tadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, maka di ayat berikutnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. Sama redaksinya, cuma beda perintahnya. Sama di Al-Qur'an, sama di surat yang sama. Seharusnya perlakuan kita sama. Jadi terhadap perintah puasa oke, terhadap perintah qital pun iya. Harusnya begitu, keimanan kita menuntutnya begitu. Ya, nah itu yang pertama, pola pikir. Apalagi yang berubah ketika Ramadan? Pola hidup pasti berubah. Yang biasanya bangun itu mungkin jam 6, ya. Sekarang gara-gara Ramadan jam 3 sudah bangun. Kenapa? Mau sahur. Ya kan? Yang biasanya sarapan jam 7, jam 8, karena gara Ramadan berubah tuh. Jadi jam 4, jadi jam 3, bahkan ada jam 2. Ya udah sahur. Bahkan mungkin jam 1 juga udah bangun ya. Udah mau sahur. Jadi otomatis berubah. Ya, siangnya kita tidak makan, dilanjutkan kita nunggu maghrib, dan luar biasanya nunggu maghrib itu ya, wah luar biasa, kesenangan yang tidak bisa digambarkan, ya. Apalagi menjelang detik-detik terakhir mau maghrib, ya, mau bedung itu rasanya sukar disampaikan, karena saking luar biasa bahagianya ya, ketika kita maghrib, ya. Belum lagi ya kita harus taraweh, ya. Jadi pola hidup itu otomatis berubah semuanya. Yang biasanya nggak pernah beli es, ketika Ramadan semuanya tersaji, ya kan? Es campur ada, kolak ada. Padahal di bulan-bulan sebelum Ramadan itu nggak ada. Makan seadanya kan biasanya. Tapi ketika Ramadan semuanya berubah, diada-adakan, ya pasti.
Dan faktanya konsumsi itu berapa kali lipat meningkat? 3 kali ya, 3 kali lipat meningkat dibandingkan bulan-bulan biasanya. Padahal makannya cuma 2 kali, berbeda dengan bulan sebelum bulan-bulan lainnya kan 3 kali makannya, tapi pengeluarannya ternyata lebih besar di bulan Ramadan. Ya, nah itulah yang terjadi, memang begitu. Ya, kurma ya ada sebelum Ramadan, ya di bulan-bulan selain Ramadan itu nggak ada itu, ya. Iya, apalagi macam-macam lagi kurmanya. Ada yang ada tangkainya lah, segala macam ada semuanya. Luar biasa ini Ramadan betul, ya. Nah, itu yang berubah itu. Jadi ada pola pikir berubah, pola hidup berubah. Yang ketiga apa lagi? Ya, pola spiritual pasti berubah. Ya, yang biasanya nggak ngaji, nah, insya Allah alhamdulillah di Ramadan mah setidaknya mungkin khotam 1 kali. Ya, nah itulah ya, Ramadan itu meningkatkan spiritualitas kita. Ya, yang biasanya sholatnya jarang, bisa jadi di Ramadan itu sholatnya jadi lebih rajin. Ya, bahkan saking rajinnya ya sholatnya banyak. Ya, taraweh 22 rakaat coba, ya tambah 17 rakaat. Belum lagi tahajudnya, belum lagi rawatibnya, belum lagi duhanya, berapa? Ya, gara-gara Ramadan. Ya, ini luar biasa. Ya, Ramadan itu merubah gitu, ya. Merubah semuanya, ya. Ya, belum lagi kebiasaan-kebiasaan di masyarakat juga berubah akhirnya. Pola sosial pun berubah. Ya, sikap pun berubah. Yang tadinya biasa marah gara-gara Ramadan menahan diri, apa? Takut batal. Ya kan? Berubah semuanya. Yang biasanya cenderung berbohong gara-gara Ramadan menahan diri untuk tidak berbohong. Ya. Itulah Ramadan luar biasa, merubah semua. Ya, secara sosial pun berubah kan? Ketika Ramadan suasananya berubah. Ya, biasanya setelah Isya sepi, lampu langsung dimatiin. Ya, di masjid hampir 24 jam. Ya, hampir 24 jam. Ya, masjidnya ramai. Ya. Inilah, tapi sayangnya itu cuma sebulan terjadi. Ya, walaupun itu datangnya tiap tahun, tapi tadi itu karena kita gak pernah tahu umur kita kapan berakhirnya, ya. Ramadannya pasti datang, tapi yang perlu kita ketahui bahwasanya umur kita tadi itu nyampe apa tidak. Nah, inilah yang menjadi masalah. Maka harapannya di momentum ini ya, kita sama-sama sambut Ramadan dengan penuh kegembiraan. Ini adalah diskon dari Allah. Allah kasih diskon jor-joran ya, tanpa biaya. Kalau ke Mekah kita harus bayar minimal 30 juta kali untuk umroh ya. Oh, ini mah Allah gratiskan. Ya, Allah gratiskan. Semuanya dilipat gandakan. Banyak orang ke Mekah pengen sholat di masjid, ya, di Masjidil Haram, gara-gara apa? Mengharapkan pahala yang berlipat ganda, ya, karena sholat di Masjid Taman Pesona dengan di Masjidil Haram berbeda pahalanya. Maka orang rela mengeluarkan dana yang begitu luar biasa hanya untuk mendapatkan pahala berkali lipat. Hari ini sebentar lagi kita memasuki Ramadan yang pahalanya dilipat gandakan tanpa biaya. Tanpa biaya. Masya Allah. Sholatnya dilipat gandakan. Ya, ibadah-ibadah yang lainnya pun dilipat gandakan. Tinggal masalahnya sekali lagi mau atau tidak kita memaksimalkan Ramadan. Ya, itu saja. Dan semua pilihan kita.
Allah tidak memaksa, Allah hanya kasih kesempatan. Ya, Allah hanya kasih kesempatan dan tidak memaksa. Silahkan, ya. Nah, kalaupun tidak memaksimalkan Ramadan, silahkan. Kalaupun tidak sholat jamaah, silahkan. Kalaupun tidak puasa, silahkan. Ya, walaupun nanti mungkin tidak zakat fitrah, silahkan. Ya, Allah tidak paksakan. Semuanya atas dasar keimanan. Inilah yang seharusnya ada terus dibina pada diri kita. Karena iman inilah yang menuntut taat itu. Kita mau bersusah payah berpuasa itu gara-gara apa? Iman. Ya kan? Gara-gara iman yang nuntut itu. Ya. Kalau ngitung-ngitung untung rugi mah apa untungnya coba? Ya kan? Apa untungnya? Tapi karena iman inilah menuntut kita taat sama Allah. Ya. Dan taat inilah yang mengantarkan kita pada takwa Allah. Dan ketika kita takwa, insya Allah mengantarkan kita pada surganya Allah. Ya, maka peliharalah ini sebagai bagian dari oleh-oleh Ramadan kita. Rasa ini, rasa iman, ya, yang melahirkan ketaatan. Karena ini adalah konsekuensi kita seorang muslim. Ya, jadi konsekuensi kita seorang muslim adalah taat, nggak ada pilihan lain terhadap apa saja yang Allah mintakan, yang Allah perintahkan, apa saja tanpa terkecuali. Ya, baik itu menyangkut hubungan kita dengan Allah langsung, hablum minallah, atau yang hubungannya dengan diri kita, hablum minan nafs atau hablum minan nas. Ya, semuanya ada perintahnya. Ya, maka kewajiban kita hanya sami'na wa ata'na terhadap perkara-perkara yang Allah tetapkan, perintahkan. Karena sekali lagi itu adalah konsekuensi dari iman kita. Kalau kita gak mau puasa silahkan boleh keluar dari Islam, pasti gak ada kewajiban puasa. Ya, kalau kita gak mau sholat silahkan keluar dari Islam saja. Karena kalau di luar Islam tidak ada tuntutan sholat. Ya, maka kalau kita seorang muslim dan masih punya keimanan, ayo kita sama-sama perbaharui keimanan kita dengan apa? Dengan ilmu. Insya Allah ilmu inilah yang akan terus menambah keimanan kita kepada Allah. Ya, maka jangan bosan untuk terus tolabul ilmi. Ya, insya Allah majelisnya sudah ada, masjidnya alhamdulillah makin bagus, ya, AC-nya makin dingin, ya, harusnya jamaahnya makin banyak, ya, harusnya jamaahnya makin banyak, ya, apalagi mungkin setelah Ramadan ini pasti banyak lagi kegiatan-kegiatan, ya, banyak lagi kegiatan-kegiatan, ya. Apalagi kemarin kita ada hari Selasa ada tarhib juga ya, insya Allah ada tarhib. Nah, itu bagian dari rangkaian-rangkaian kegembiraan kita menyambut Ramadan, ya. Nah, maka sekali lagi semoga Ramadan kali ini kita bisa lewati dengan semaksimal mungkin. Ibadah-ibadah kita, sholat kita, puasa kita, zikir-zikir kita diterima oleh Allah. Dan Allah angkat derajat kita, ya, pada derajat orang-orang yang bertakwa. Dan tujuan dari puasa bisa berhasil, ya. Semoga kita setelah Ramadan bisa menjadi orang-orang yang bertakwa sepenuhnya, bukan abal-abal, ya. Bukan muslim KTP, tapi betul-betul muslim yang mengimani Allah, mengimani perintahnya, dan mau mengupayakan semampunya, ya, untuk selalu terikat dengan hukum-hukum Allah. Ya, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Semoga momentum Ramadan ini menjadikan kita menjadi manusia-manusia baru, ya, manusia yang lebih takut lagi kepada Allah. Karena harus punya rasa takut. Kalau gak punya rasa takut mah susah, ya. Dan selain takut kita juga harus punya rasa harap dan harap cemas juga.
Jangan amal-amal kita selama ini nggak diterima oleh Allah gara-gara tadi itu kita menolak satu hukum, kita menolak satu ayat dari Al-Qur'an. Ya, jangan sampai nauzubillahi min dzalik. Ya. Semoga kajian singkat ini memberikan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik Ustaz. Kajiannya tadi ada 4 yang harus kita miliki, yaitu pertama adalah pola pikir kita, kedua baik. Mungkin saya sampaikan bahwa perputaran waktu itu kita dengan Mekah ini kan 5 jam ya. Ketika 21-nya di Mekah, kita tidak sampai 21 ya. Kata beliau sampaikan ini apakah itu global? Oke, pertama karena apakah ketika tanggal 21 di sini sama nggak di Taman Pesona dengan di Arab ya? Faktanya dunia ini nggak ada yang beda 24 jam. Ya itu pertama. Yang kedua, sholat Jumatnya sama nggak di hari Jumat? Ya kan? Berarti kalau sholat Jumatnya sama di hari Jumat, berarti seluruh dunia sama di waktunya, cuma beda jamnya saja. Ya, jadi sama-sama hari Jumat. Ya, jadi kalau Taman Pesona hari ini Jumat, maka di Arab pun Jumat, di Eropa pun sama Jumat. Ya, begitu terkait dengan masalah waktu. Artinya apa? Ketika Lailatul Qadar, ya, misalkan Qadarullahnya di tanggal 21, ya orang-orang yang memaksimalkan ibadahnya di tanggal itu, maka insya Allah akan kecipratan. Ya, ibadahnya banyak modelnya. Ya, itikaf itu adalah sunnah. Ya, jadi bagi dokter misalkan, bagi orang-orang yang harus tetap bekerja di tanggal-tanggal itu, ya itu bagian itulah cara mereka ibadahnya begitu. Nah, jadi jangan dipersempit dengan itikaf itu harus berdiam diri cuma di masjid saja, duduk di masjid, tiduran di masjid. Ya, walaupun memang secara pengertian begitu gitu, kita berdiam diri di masjid. Tapi ada memang profesi-profesi yang menuntut orang tidak bisa di masjid, ya. Nah, jadi poinnya saja, ya, nilai dari Lailatul Qadarnya itu saja, ya. Ibadah itu saja yang menjadikan orang itu berhak atau tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Insya Allah Allah paling paham lah, Allah yang paling tahu lah hati-hati orang. Karena ada perkara-perkara orang seakan-akan menurut kita ibadahnya udah luar biasa, ya, tapi ternyata di sisi Allah gak ada nilainya, ya. Ada, ya. Ini ya, ada orang yang berpuasanya rajin, tapi jangankan taraweh, sholat wajibnya pun enggak. Nah inilah yang dirubah pola pikirnya, mindsetnya. Sholat perintah Allah, puasa perintah Allah. Ya, maka dua-duanya harus dilakukan. Ya, ini bagi giliran puasa rajin, tapi ketika suruh perintah sholat tidak melaksanakan. Nah, berarti ada yang salah dari pemahamannya. Ada yang keliru. Ya, atau cuma pongo kalau bahasa sekarang. Ikut-ikutan puasanya. Malu kalau nggak puasa. Ya kan, malu katanya kalau gak puasa, apalagi udah punya cucu, malu sama cucu kalau gak puasa. Ya, maka memang urusan puasa ini urusan langsung dengan Allah. Ya, kita nggak bisa menghukumi, ya, kita tidak bisa menjas orang, ya, diterima tidak diterima puasanya. Ini hubungan kita langsung dengan Allah. Ya, karena sekali lagi Allah paling paham, Allah yang paling tahu hati-hati kita. Ya pasti ya makanya nilai puasa itu Allah sendiri yang ngasih. Sama-sama puasa nih, tapi bisa jadi nilainya beda di sisi Allah. Ya,
nilainya berbeda di sisi Allah. Karena tadi tuh niatnya bisa jadi yang berbeda, motifnya bisa jadi yang berbeda, tujuannya bisa jadi yang berbeda. Kalau terkait dengan taraweh, hukumnya apa taraweh? Sunnah. Jadi gak usah dibentur-benturkan. Gak usah dibenturkan. Mangga silahkan. Ini kadang-kadang di masyarakat yang 11 sama yang 22 berantem gara-gara jumlah rakaat. Padahal nggak sholat pun nggak masalah. Benar nggak? Nggak sholat tarawih pun nggak masalah sebenarnya. Nggak masalah. Karena itu cuma sunnah saja. Ya, jadi kita harus bisa mendudukkan perkaranya. Ya, ada wajib, ada sunnah, ada haram, ya, ada makruh, ada mubah. Kita harus bisa mendudukkan perkara. Jangan gara-gara perkara yang mubah kita berantem. Atau gara-gara perkara yang sunnah, ya, malah kita saling menjelekkan, saling menyalahkan. Enggak. Ya. Maka kita maka kembali lagi kita harus punya ilmu. Karena ilmu inilah sebenarnya yang akan apa? Membuat kita lebih bisa menerima perbedaan. Ya, kadang-kadang ya itu ngerasa paling pintar padahal cuma punya satu ilmu, satu guru doang. Jadi ketika ada sesuatu yang berbeda dengan pendapat gurunya, dianggap perkara yang salah, kurang main, ya kurang main. Nah, itu saja ya. Mudah-mudahan bisa kejawab ya Pak ya. Mudah-mudahan bisa kejawab ya. Enggak.